Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Welcome back to Cabiga Official Channel dengan Kak Siti di sini ya. Nah, kali ini Kakak ingin membahas materi tentang bilangan bulat kelas 7. Oke. Kelas 7 itu masih tentang bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat ini bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Ya kan? Kita warnain dulu. Bilangan bulat. Ya, dia terdiri dari ada bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 ya, sama bilangan bulat negatif. Ya kan? Yang positif itu biasanya nggak ditulis tandanya. Misalnya berapa? Bilangan bulat positif 5, 7 ya. Atau 11 dan lain-lain. Kalau 0 jelas cuman 0 aja. Nah, kalau bilangan bulat negatif ada tulisan minnya. Misal min 3 ya. Min 6 dan lain-lain. Kemudian untuk bilangan bulat ini ada operasinya guys. Operasi bilangan bulat itu gimana? Ada yang tahu tidak? Operasi bilangan bulat ya kali bagi tambah kurang. Nah, ada urutannya dalam pengerjaan. Urutan operasi itu kerjain apa dulu guys? Urutannya kerjain dalam kurung dulu, kali bagi, baru tambah kurang. Kalau ada dalam kurung dulu ya. Kemudian yang kedua, kali sama bagi, dia sejajar, terserah yang mana duluan. Dan yang terakhir itu tambah sama kurang. Alright? Nah, bagaimana perkalian bilangan bulat? Perkaliannya itu ketentuannya seperti gini guys. Seperti gini. Positif dikali dengan positif, titik itu kali ya, kita titik aja. Positif dikali dengan positif hasilnya positif. Negatif dikali dengan negatif positif juga. Kalau positif dikali negatif, negatif. Dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Seperti itu ya. Jadi diingat aja kalau tandanya sama hasilnya positif. Kalau tandanya beda itu hasilnya negatif. Oke? Contoh nih. Berapa ya? Kakak kasih contoh yang mudah-mudah aja, yang easy gitu ya. Easy peasy. Lemon squeezy warna ungu nih. Contoh misalkan yang 15 kali 2. Ini positif kali positif. Hasilnya ya positif ya. 30. Contoh lain 15 dikali min 2. Nah, kaliin dulu tandanya guys. 15 itu kan positif. Kalau nggak ditulis tanda berarti dia positif ya. Dikali min 2, positif kali negatif, negatif. Tulis dulu tandanya. Baru 15 kali 2-nya. 30. Yang ketiga. Misalnya min 15 kali 2. Min 30 juga, ya kan? Dan contoh yang keempat. Min 15 dikali. Nah, kalau tanda, ketemu tanda biasanya dipisahin dalam kurung. Supaya mereka nggak tempur ya. Nah, min kali min jadi plus. Tinggal 15 kali 2 itu 30.
20. Kalau tanda plus nggak perlu ditulis. Oke? Easy kan? Easy busy, lemon squeezy ya. Kemudian sifat operasinya gimana guys? Masih inget nggak? Kelas 6 udah belajar loh. Nggak apa-apa deh warna ungu ya. Sifatnya gimana? Sifat operasi. Sifat operasi bilangan bulat itu yang pertama ada yang namanya komutatif ya. Masih ingat komutatif apa? Komutatif itu berlaku untuk penjumlahan sama perkalian aja ya. Dia hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Tambah sama kali. Contohnya gimana? Misalkan A ditambah B itu sama aja B ditambah A. Contohnya 5 ditambah 3 sama nggak dengan 3 tambah 5? Sama ya, sama-sama 8. Begitu juga berlaku pada perkalian. A kali B itu akan sama hasilnya dengan B kali A. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Oke? Nah, kalau pembagian sama pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dia. Misal 5 kurang 2 tidak sama dengan 2 kurang 5. Ya, seperti itu. Alright? Itu komutatif. Kemudian ada yang namanya asosiatif. Yang kedua, asosiatif ya. Asosiatif ini pengelompokan. Jadi misalkan ada dalam kurung A ditambah B ditambah C itu akan sama, kita kerjain dulu yang B tambah C-nya. Kerjain yang dalam kurung dulu gitu ya. Dia juga berlaku pada perkalian. A kali B dikali C itu akan sama dengan A dikali B kali C. Alright? Easy ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya distributif. Samping sini aja deh. Distributif. Gimana sifat distributif? Dia perkalian pada penjumlahan A kali B plus C. Misalnya ini akan sama dengan A kali B ditambah A kali C ya. Kemudian berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. A kali B min C itu sama aja A kali B min A kali C. Yeay, muat. Seperti itu ya. Itu sifat operasi bilangan bulat. Diingat-ingat lagi, dulu udah pernah belajar kelas 6. Oke. Nah, kalau garis bilangan itu terdiri dari kayak gini. Warna apa ya enaknya? Warna biru. Garis bilangan nih. Gampang buat garis bilangan. Yang di tengah-tengah itu 0. Ya kan? Sebelah kanan itu bilangan positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tanda panah ya. Tuh. Nah, yang sebelah kiri itu negatif mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Oke? Jadi yang ini tadi dari 1 sampai seterusnya ini bilangan bulat positif. Dari min 1 dan seterusnya ini bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil.
Artinya apa? Artinya min 4 itu lebih kecil dari min 1. Min 1 lebih kecil dari 0. Atau 0 lebih besar dari min 1 ya, dan seterusnya. Jadi yang sebelah kanan tuh lebih besar dari sebelah kiri. Nah, ini untuk materi bilangan bulat. Kita contoh soal. Gimana guys? Kita langsung ke contoh soal. Alright? Alright ya. Geser. Mulai dari yang terisi dulu nih. Misalkan operasi bilangan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dulu. Nomor 1 aja kita kasih nomor. Misalkan 20 dikurang min 13. Nah, ini berapa guys? Ini cara pengerjaannya gimana? Masih ingat tidak? Jadi kita buat dulu 20-nya. Nah, itu kan ada min ketemu min. Min ketemu min artinya dia dikali. Min kali min hasilnya plus ya, gitu. 13-nya kita tulis aja guys. 20 ditambah 13 jadinya berapa nih? 33. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain. Misalkan 15 ditambah min 27. Nah, dengan cara yang sama 15-nya kita tulis dulu. Lalu yang itu plus kali min. Plus kali min kan tadi hasilnya apa kalau tandanya beda? Hasilnya negatif atau min ya. 27 kita tulis. 15 dikurang 27. Nah, ini gimana caranya guys? Anggap saja yang positif itu uang yang kita punya. Kalau tandanya positif, itu duit yang kita punya ya. Uang yang kita punya. Sedangkan kalau negatif itu hutang, anggap saja. Kalau misalkan susah ya. Nah, 15 itu kan positif, artinya kita punya uang 15 min 27. Artinya hutang kita 27. Hutangnya 27 dibayar 15. Hutangnya masih dong, ya kan? Hasilnya berarti min berapa? Min 27 kurang 15, ya enggak? Berapa 27 kurang 15? 12. Oke. Ini tadi artinya punya uang 15. Hutang 27. Lihat tanda di depan angkanya ya, seperti itu. Berarti hutangnya tinggal 12, min 12. Oke, contoh lain guys. Contoh nomor 3, misalkan min 21 dikurang dalam kurung min 14. Nih gimana guys? Dengan cara yang sama, min 21 tulis dulu. Min ketemu min plus 14 ya. Nah, ini hutangnya 21 dibayar 14. Hutang 21 dibayar 14. Hutangnya masih berapa? Min 21 dikurang 14 kan? Berapa guys? 7 ya? 7. Hutangnya masih 7. Seperti itu. Gampang kan? Easy. Nomor 4 nih. Easy peasy lemon squeezy ya. Min 35 ditambah 41. Ingat, min anggap saja hutang. Jadi, dia punya utang 35. Kalau plus itu uang yang kita punya ya. Punya hutang 35 dibayar 41. Nyosok tidak? Nyosok. Jadinya sama aja dia 41 kurang 35. Berapa 41 kurang 35?
Berapa hayo? 41 kurang 35. 11 kurang 5, 6. Jadi 6. Ya, seperti itu. Nyosok 6 dia, punya hutang 35 dibayar 41. Kalau nyosok berarti tandanya positif. Gampang kan? Gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Misalkan ini operasi bilangan nih, misalkan min 6, nomor 5 aja ya kita buat. Min 6 ditambah 6 dibagi 2, kemudian dikurang min 3 dikali 3. Nah, ini gimana tadi urutan operasi bilangan? Kerjakan yang mana dulu, guys? Sebenarnya kerjain yang dalam kurung dulu ya. Tapi dalam kurung yang di min 3 itu bukan operasi, cuman pemisah tanda ya kan? Berarti kita bisa kerjakan di situ ada tambah, bagi, kurang, kali. Kerjain dulu kali sama bagi, ya kan? Oke, yang mana nih yang kali sama bagi? Kita bisa kerjain dulu 6 dibagi 2. Nih, 6 bagi 2 itu berapa 6 bagi 2? 3, ya kan? Jadi min 6 tetap ditulis. Min 6 ditambah 6 bagi 2 dulu. 3 gitu ya. Kemudian dikurang min 3 kali 3. Min kali plus min kan? 3 kali 3, 9. Seperti itu ya. Lalu gimana guys? Boleh nih kita tulis dulu. Min 6 ditambah 3. Ini min kali min jadi plus 9. Oke? Oke. Lalu tinggal min sama plus kan? Itu tambah sama kurang. Nah, terserah yang mana dulu yang mau dikerjain. Boleh yang mau dikerjain misalkan min 6 tambah 3 dulu. Hutang 6 dibayar 3. Berapa hutang 6 dibayar 3? Hutangnya masih 3, ya kan? Hutang 6 dibayar 3, hutangnya masih 3. Itu ditambah 9. Hutang 3 dibayar 9, nyosok dong. Nyosok berapa guys? Nyosok 6. So, jawabannya itu adalah 6. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Misal ada pertanyaan soal gitu, boleh kalian tanya di kolom komentar. Oke? Easy kan? Easy ya bilangan bulat. Insya Allah kalian pasti bisa. Alright. Nah, kemudian misalkan lagi nih ada contoh lagi. Nomor 6. Gimana ya? Min 15 ditambah 20 dikali 4 dikurang berapa misalnya? 40 dibagi 5 ditambah 26. Nah, gimana nih kalian coba guys? Coba dulu guys. Kalian coba dulu yang mana dulu yang kita kerjain? Kerjain dulu perkalian sama pembagian ya. Kayak tadi, kayak yang di atas itu. Jadinya berapa nih? Jadinya min 15 kita tulis 20 kali 4 ditambah 4 kali 2 80 ya. Min 40 bagi 5 itu 8 baru ditambah 26. Kalau gini udah easy. Min 15 ditambah 80 berapa guys? Hutang 15 dibayar 80, artinya 80 dikurang 15 ya, sama aja itu. Berapa 80 dikurang 15?
65 gitu ya. Ini 65. Dikurang 8 ditambah 2 6. Dikurang 8 dulu boleh nih. 65 dikurang 8 berapa? 57. Bener? Baru ditambah dengan 26. Berapa? 13 simpan 1 adalah 8. Jadi jawabannya 83. Easy peasy lemon squeezy ya. Gimana? Sampai di sini paham tidak? Kita contoh satu lagi deh. Contoh satu lagi. Number 7 yang easy ya. Misalkan min 2 dikali min 8 ditambah min 10. Nah, ini aja nih gimana? Karena nggak muat ya nanti kalau panjang-panjang. Nah, ingat urutan operasi bilangan itu kerjakan dulu yang di dalam kurung ya kan? Nah, kita kerjain dulu yang dalam kurung walaupun di sini kali gitu, yang di dalam kurung tambah, tapi tetap kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi kita tulis min 2 dikali yang di dalam kurung itu min 8. Kita boleh tulis dulu nih. Min 8 ditambah min 10. Sama aja hutang 8 ngutang lagi 10. Jadi hutangnya nambah dong. Jadinya min 18. Oke? Seperti itu. Nah, tinggal kita kaliin. Ingat perkaliannya, kaliin tandanya dulu. Min kali min hasilnya plus. Tinggal 18 kali 2. Berapa 18 kali 2? 18 kali 2 itu 36. Oke? Easy? Easy. Ya udah, sampai di sini dulu materi tentang bilangan bulat ya. Nanti kita lanjut tentang pecahan yang part 2-nya. Oke, jangan lupa di-subscribe channel Kakak. Kakak akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video.